Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian menyaksikan WFA episode 2 ini. Senang sekali bisa menyapa teman-teman walaupun kita masih secara online. Tapi bersyukur karena keadaan semakin membaik dan semoga kedepannya keadaan juga akan semakin membaik juga. Teman-teman, hari ini aku mau mengajak kalian untuk kita menyanyikan pujian-pujian kita dengan tempat ternyaman, dengan hati terbuka dan juga dengan sepenuh hati. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like
jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your love in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Ya, teman-teman, kita udah memuji memuliakan nama Tuhan. Di hari ini kita mau sama-sama renungin firman Tuhan ya. Kita berdoa dulu, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan sebagai muda-mudimu, sebagai orang-orang yang Kau kasihi dan betapa kami rindu untuk terus mengasihi Engkau, sebagaimana Engkau juga terus mengasihi kami. Tuhan, di saat ini kami akan bersama merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kami juga memperoleh satu insight untuk kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman kan tahu ya, di hari ini tuh tema kita Just Do It. Ya, kalau kalian pernah nggak sih dengar istilah Just Do It itu? Pernah dong. Pernah dong, Ci. Nah, di mana tuh kalian pernah dengar itu biasanya? Michelle pernah dengar Michelle istilah itu? Biasa aku selalu dengarnya di sekolah, karena kan kalau sekolah kan apapun juga just do it aja, kerjain aja. Oke, sedap. Oke, nah ya kita pasti pernah lah ya dengar istilah itu. Bahkan kan kalau beberapa tahun yang lalu itu sekitar tahun 2015
itu ada satu video viral. Kalian pernah dengar nggak tuh? Video viral banget, temanya itu Just Do It. Itu isinya 1 menit lebih sedikit lah, cuma sekitar semenitan. Tapi isinya tentang satu motivasi seseorang yang sambil marah-marah sebenarnya dia, tapi dia mau bilang, lu kalau punya mimpi jangan cuma dipikirin karena ada orang lain yang sedang mengejar mimpi mereka. Jangan sampai lu kayak ketinggalan kayak gitu. Nanti kalian bisa lihat sih videonya itu sebenarnya proyek dari mahasiswa seni gitu ya tentang bagaimana mereka meminta seorang artis untuk membawakan naskah yang mereka buat. Nah itu banyak sih sebenarnya naskah-naskahnya ada, kalau videonya sendiri sekitar 30 menitan kalau digabungin semua naskahnya, tapi akhirnya dipotong ya, dan jadi viralnya bagian yang Just Do It 1 menitan itu. Nah terus udah tahu juga dong ya, paling pasti sering dengar bahwa Just Do It itu kan satu slogan sepatu tuh ya. Ya nggak usah sebut merek kali ya, ya kita kan nggak dipromosiin ya. Nggak sebut merek ya. Nah itu slogannya udah 30 tahunan tuh ya dibikin oleh brand tersebut. Nah kan aku coba cari-cari dari mana sih ide slogan itu. Tapi ternyata ada satu cerita, kisah di balik orang yang menciptakan slogan itu. Nama orang penciptanya itu Whedon namanya. Nah si Whedon ini satu kali pernah diwawancara. Apa sih yang bikin dia bisa nemuin slogan sepatu yang akhirnya terkenal itu dengan logo centangnya gitu ya. Ya tetap nggak sebut merek kan ya. Nah terus ternyata si Whedon yang menemukan slogan itu mengatakan bahwa dia sebenarnya dapetin ide kata-kata itu dari seorang pembunuh yang mau ditembak mati. Jadi ada seorang pembunuh, dia namanya Gary Gilmore. Terus karena dia ngebunuh satu ibu-ibu sama bapak-bapak, hukuman dia adalah hukuman mati. Nah, biasa kan kalau orang mau dihukum mati itu sebelum hukuman dijatuhi kan ditanya ada kata-kata terakhir apa enggak gitu. Nah, gitulah ceritanya, dia diperhadapkan nih sama regu tembak. Waktu dia udah siap mau dihukum mati itu, terus dia ditanya, "Apa kata-kata terakhir kamu?" gitu. Terus dia mengatakan, "Let's do it," gitu ya. Ayo lakukan. Nah, kata-kata itu menginspirasi si Whedon gitu ya. Maksudnya kayak si pembunuh yang udah mau mati itu kayak udah lakukan aja, berani aja gitu. Nah, tapi dia nggak langsung mengutip abis let's do it itu. Dia ubah dikit jadi just do it gitu ya. Ya menurut dia kayak lebih nadanya lebih positif. Nah, saya teringat satu buah buku, tapi saya cari-cari kayaknya itu buku udah saya kasihin orang tuh, saya lupa. Tapi pokoknya nggak ketemu. Nah, buku itu berjudul I Will Do It Tomorrow. Karangan dari seorang bernama Jerry dan Kirsty. Bukunya banyak lukisan-lukisan kartun, terus diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia. Kalau judul bahasa Indonesianya, Saya Akan Melakukannya Besok, gitu ya judul buku. Pernah dengar? Ya itu nggak terkenal sih bukunya kayaknya memang. Oh barusan dengar ya. Nah cuma Cici tuh satu kali emang pas lagi ke toko buku nemu buku itu kayak menarik banget sih judulnya, Saya Akan Melakukannya Besok gitu ya. Nah intinya di buku itu sebenarnya berisi uraian tentang bahayanya satu kebiasaan. Ini kebiasaan yang sebenarnya dimiliki oleh banyak orang, yaitu kebiasaan menunda. Menunda banyak hal, kita menunda mulai dari hal yang sederhana, misalnya menunda membaca sebuah buku yang baru dibeli, menunda janji, menunda buka usaha, menunda ngerjain PR, menunda untuk menikah. Ada? Belum. Bahkan menunda untuk minta pertolongan sama orang lain. Jadi ada banyak hal yang manusia lakukan itu punya kecenderungan menunda. Nah, si penulis buku itu bilang gak ada salahnya sih menunda. Yang jadi masalah adalah ketika menunda itu jadi kebiasaan, jadi karakter, lalu membuat hidup seseorang kualitasnya berkurang. Nah, Cici mau share ayat dari dalam Pengkhotbah pasal 11. Ya, ini Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 6. Cici sih rada demen sama kitab Pengkhotbah. Karena kan kalau kita ngomongin kitab Pengkhotbah, pasti intinya yang kita pikir adalah sia-sia gitu kan.
Tapi kita pengkhotbah walaupun dia kayaknya ngomongin kesia-siaan, dia punya banyak sekali pesan untuk bikin kita sebenarnya mau berkreasi, mau berkarya gitu. Nah, di Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 6 Cici bacain. Ayatnya bilang gini. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Nah, di ayat ini bicara tentang gimana sih kita bisa tetap punya semangat untuk menabur gitu ya. Terus ini tadi ada ayatnya bilang gini, siapa senantiasa memperhatikan awan tidak akan menabur. Ini kalau kita senantiasa memperhatikan awan gak akan syuting-syuting ya. Wih, takut hujan mulu, lagi musim hujan kan, terus kayak syuting-syuting outdoor kayak gini kan, kalau kita senantiasa menantikan awan, untung iman kita cukup kuat nih kayak gini. Aduh, ya. Gitu ya. Iya. Ya, kita bersyukur ya Tuhan berkenan nih kita bisa jalanin ya di sore hari ini ya. Tapi kan ya kayak gitu ya, ketika kita aja ngerencanain semua ini terus kayak udah merhatiin kayak kemarin hujan terus kan gede banget gitu. Terus kayak gimana nih kita saat kita mau ibadah rekaman ini gitu. Tapi ya dengan kenekatan kita bersama terus ya udah just do it gitu ya. Tapi kan just do it-nya kita kan bukan sekedar kayak nggak punya rencana terus jalanin, tapi kan udah ngerencanain ini semua. Teman-teman, kalian latihan udah berapa lama? 2 tahun? Oh ya enggak ya? Enggak ya? 3 tahun? Sebulan. Berapa lama Bang? Sebulan, karena kan kita kan aktifnya paling kalau nggak Jumat, Sabtu dalam sebulan itu. Ya, sekitar sebulan gitu ya latihan ya. Terus kalian pemusik juga kan tim-tim teknisi semua juga udah ngerencanain planningnya segala macam gitu ya. Sampai kemudian kita memutuskan hari ini udah kita jalanin aja gitu sambil mengejar waktu supaya hujan belum turun. Ya. Nah, firman Tuhan ini kan bilang gitu ya. Kalau kita mau berusaha, tadi dibilang kalau kita lemparin roti ke air, maka kita akan lama mendapat roti itu kembali. Maksudnya kan kalau kita lempar roti, dia ngambangnya lama gitu ya. Nah, kalau konteksnya si kitab Pengkhotbah sebenarnya lagi bicara tentang gimana kita bisa menginvestasikan sesuatu gitu ya. Mimpi kita, keberanian kita gitu. Saat kita merencanakan sesuatu dan melakukannya, mungkin kita nggak akan langsung dapat hasilnya. Tapi kalau kita nggak pernah melakukannya, kita akan sama sekali nggak bakal dapat hasil kan gitu. Kita nggak pernah tahu hidup kita ini bakalan gagal atau sukses. Tapi kalau kita nggak pernah melakukannya, kita udah tahu pasti kita akan gagal. Kita nggak akan pernah memperoleh kesuksesan. Karena itu setiap keberhasilan maupun kegagalan yang ada, yang kita jalani dalam hidup ini setidaknya telah membawa kita kepada satu langkah kemenangan. Yaitu kita pernah mencoba, memulai, dan melakukannya. Sekalipun hasilnya mungkin gagal, kita telah menang karena kita telah memperoleh keberanian untuk memulai. Tapi kalau kita nggak pernah punya keberanian untuk memulai sesuatu dan menunda jadi kebiasaan kita nggak akan bisa memperoleh kemajuan apapun. Nah, firman Tuhan juga tadi bilang gitu ya, kalau kita selalu memperhatikan keadaan, ngitung-ngitung, mikir-mikir, resikonya yang kita pikirkan adalah resiko yang terburuk sehingga kita nggak pernah maju. Maka ya kita juga nggak akan kemana-mana. Nah, firman Tuhan mengatakan kalau kita senantiasa memperhatikan sekitar kita, tanpa membuat antisipasinya terhadap itu, ya kita nggak akan bisa membuat perbaikan dalam hidup kita. Resiko tentu ada,
Ya, kita bisa menuliskan banyak resiko, tapi juga kita mau menuliskan semua kemungkinan yang bisa terjadi, semua kesuksesan dan keberhasilan yang bisa kita capai ketika kita berani melakukan sesuatu. Dan firman Tuhan juga tadi mengatakan supaya kita menaburkan benih kita pagi-pagi dan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu melakukan pekerjaannya. Ya, Alkitab mengatakan bahwa engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Maksudnya adalah ketika kita seperti orang yang menabur ya, kita menabur, lalu kemudian malam hari kita nggak tahu gimana benih itu akan bertumbuh gitu. Tapi disitulah kemudian kita mau belajar percaya bahwa Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia, kata Roma 8 ayat 28. Bahwa kita mau berani mengejar mimpi-mimpi kita. Kita mau belajar berani mencapai rencana-rencana kita. Kita mau belajar berani untuk memiliki cita-cita dan memulai serta berusaha untuk memperolehnya. Karena saat kita sedang mengejar mimpi kita, kita tahu Tuhan menolong kita. Tuhan menguatkan kita. Karena itu saat kita punya rencana, mimpi ataupun cita-cita dalam hidup kita, just do it. Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu banyak hal yang terjadi. Kami rindu ada banyak keberhasilan. Kami rindu ada begitu banyak kebahagiaan. Dan kami tahu bahwa semua itu kami capai ya Tuhan bersama dengan kekuatan yang Engkau beri. Maka kami membawa semua cita-cita, mimpi kami, rencana-rencana hidup kami ke dalam tangan pengasihan Engkau. Rencana studi, rencana usaha dan bekerja kami, rencana kami bersama pasangan, rencana kami untuk melakukan segala hal yang ada dalam hidup ini. Berikan kami keberanian dan keyakinan bahwa Engkau, Tuhan, menemani kami mencapai setiap mimpi-mimpi kami. Berikan kami keyakinan bahwa Engkau Tuhan yang terus bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Kami membawa ya Tuhan kiranya setiap kehidupan kami sebagai muda-mudimu. Dan kami mempercayakan masa depan kami ke dalam tangan pengasihan Engkau. Juga di dalam situasi yang kami hadapi saat ini. Dengan pandemi yang masih ada, dengan semua tantangan yang terjadi. Biarkan kami berani serta percaya bahwa Engkau menolong kami, melangkahkan kaki kami untuk menuju setiap mimpi-mimpi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan sulit
Tuhan yang pegang, oh tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang pegang, oh tangan Tuhan yang pegang. Teman-teman, kita semua pasti punya mimpi dan hal yang kita inginkan. Apapun yang kalian inginkan dan mimpikan, just do it. Karena Tuhan pasti akan selalu menyertai. Sampai jumpa di WFH berikutnya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditabur, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan damai besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Jalan serta Yesus.